Ada dua pengertian tentang Weda. Weda sebagai kitab suci yang nyata-nyata ada, dan Weda sebagai ilmu pengetahuan. Ini yang seringkali membingungkan dan seringkali juga menjadi kesalahpahaman. Kenapa Weda sebagai kitab suci itu harus ada dan itu berupa kenyataan? Karena memang kita di negara Indonesia ini adalah negara yang di mana agamanya dilindungi, diayomi oleh pemerintah. Artinya pemerintah turut campur dalam masalah agama. Jadi negara kita tuh mengenal Departemen Agama, Kementerian Agama. Kalau di luar negeri sekuler, jadi agama bukan urusan pemerintah, semuanya urusan pribadi. Nah, lalu agama kita apa? Dulu waktu saya masih SD bahkan sampai SMP masih disebut sebagai agama Hindu Bali. Bahkan di SD setiap saya mengisi formulir hanya ada dua yang saya selalu hafalkan adalah pekerjaan orang tua yaitu petani, dan kemudian agama yaitu HB, Hindu Bali. Nah, ternyata agama Hindu Bali ini tidak bisa didaftarkan, tidak diakui oleh pemerintah. Sampai tahun 1959 tidak diakui oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah berpedoman pada semacam kesepakatan internasional di mana agama itu harus mempunyai 5 syarat. Syarat pertama sebuah agama adalah monoteisme, hanya mengakui satu Tuhan. Syarat kedua adalah ada kitab suci. Syarat ketiga, siapa yang menerima wahyu suci, kitab suci itu. Karena kitab suci tidak boleh dikarang-karang oleh manusia. Kitab suci harus merupakan wahyu dari Tuhan. Nah, yang keempat syaratnya adalah punya pengikut. Artinya ada umatnya. Yang kelima, punya tempat ibadah yang khas. Nah, agama Hindu Bali tidak bisa didaftarkan karena kitab sucinya tidak ada. Apalagi siapa penerima wahyunya. Sampai tahun 59 tidak bisa didaftarkan. Nah, perjuangan Ide Bagus Sugriwo bersama teman-temannya akhirnya dicari-cari. Akhirnya ketemu bahwa ternyata agama Hindu Bali dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya itu adalah sejalan dengan Hindu yang ada di India, di mana kitab suci Weda diturunkan. Kita mengenal Pancasrada dan sebagainya. Bahkan Hindu-Hindu di Indonesia juga ada Hindu Kaharingan, Hindu Jawa, Hindu Taro juga sama. Akhirnya diketahui leluhur kita di masa lalu memang melaksanakan ajaran-ajaran dan pengamalan dari suatu ajaran agama yang berdasarkan kitab Weda. Maka didaftarkanlah Hindu Bali dengan kitab suci Weda. Pemerintah juga masih berpikir selama lebih dari setahun. Loh, masa Hindu Bali kitab sucinya Weda? Weda itu kan kitab suci Hindu di dunia, artinya yang diturunkan di India. Akhirnya setelah berkali-kali negosiasi, akhirnya dirumuskan, ya udah, tidak ada agama Hindu Bali. Yang ada adalah agama Hindu. Titik. Jadi Hindu Bali dianggap tidak ada, dan kalaupun masih ada orang menyebut Hindu Bali, itu adalah suatu keyakinan. Lalu siapa penerima wahyu dari kitab Weda itu sendiri? Itu di Bali juga banyak sekali. Dulu di masa lalu orang-orang tidak tahu. Kalau di kalangan agama lain, di Islam atau di Katolik kan penerima wahyu itu disebut dengan nabi. Nah, kita tidak disebut nabi, kita disebut maharsi. Dan orang Bali dulu banyak yang tidak tahu. Nah, Weda itu memang
diturunkan lewat wahyu yang diterima oleh 7 maharsi. Maharsi itu adalah Maharsi Grete Made, Wiswamitra, Wamadewa, Resi Atri, Resi Baradaya, Resi Vasista, dan Resi Kanwa. Dan kalau sekarang murid-murid sekarang mungkin adik-adik semua pasti sudah tahu juga semua ini. Kalau tidak tahu ya sudah kebangetan, pasti tahu. Tapi orang-orang tua dulu kenapa ini tidak tidak boleh disebarkan? Karena dulu tuh di Bali itu ada suatu tradisi di mana kita tidak boleh mengenal nama orang tua. Saya tuh sampai sekarang tidak tahu siapa nama orang tua saya. Karena tradisi di Bali di masa lalu, ketika keluarga itu punya anak, orang tua itu sudah berganti namanya di cacaan, di desa adat, di segala macam. Misalnya anaknya namanya siapa? Misalnya Bador. Makanya orang tuanya langsung bernama Pan Bador. Ibunya bernama Men Bador. Jadi si Bador itu tidak tahu siapa nama ayah dan nama ibunya. Karena di sekolah juga yang dicatat juga bukan nama aslinya, nama Pan itu, Pan dan Men itu namanya nama pungkusan. Karena apa? Karena orang tua harus dihormati sehingga namanya pun tidak boleh diketahui. Nah, kalau zaman sekarang kan aneh kalau ada anak tidak tahu nama orang tuanya. Nah, itu karena itu juga siapa Maharsi yang menurunkan kitab suci Weda juga tidak sering diobyah-obyah, tidak sering disebutkan sehingga orang tidak tahu gitu loh. Tapi sekarang ya harus tahu. Nah, kitab suci Weda itu diturunkan demikian banyaknya wahyu yang diterima oleh 7 Maharsi ini. Pada zaman diturunkannya itu juga tidak ada alat tulis, tidak bisa tulis segala macam. Kemudian pada suatu saat dirapikan, ditulis kembali oleh Maharsi Vyasa. Jadi Maharsi Vyasa itu bukan penerima kitab suci Weda. Mereka tuh mengklarifikasi Weda-Weda yang begitu banyak. Nah, dia tuh dibantu oleh banyak Maharsi. Maharsi Vyasa dibantu oleh Maharsi Paita lalu menurunkan Rig Weda. Itu isinya 10.552 mantram. Bayangkan. Lalu Maharsi Vyasa dibantu oleh Maharsi Vaisampayana melahirkan Yajurveda. Isinya 1975 mantram. Kemudian dibantu oleh Maharsi Jatmini lahir Samaveda. Isinya 1875 mantram. Dan kemudian Maharsi Vyasa dibantu oleh Maharsi Sumantu ada kitab Atharva Veda. Ini yang paling banyak, 5.987 mantram. Jadi kitab suci Weda sebagai wahyu daripada Tuhan itu menjadi Catur Weda. Atharva Veda, Samaveda, Yajurveda, Rig Weda. Setelah dikaji ternyata memang penerapannya memang dilaksanakan oleh kita di Indonesia ini, Hindu Nusantara. Jadi secara resmi akhirnya agama Hindu diakui pada tahun 1961 dan langsung dibentuk Parisade Hindu Dharma Indonesia. Itu sejarahnya. Nah, sekarang kalau kita bicara Weda, yang dimaksud Weda itu adalah Weda sebagai ilmu pengetahuan. Jadi itu isinya banyak. Semua ilmu pengetahuan yang berdasar yang mengenai Sanata Dharma itu semuanya tergolong disebut Weda. Bahkan di Bali itu kalau para Sulinggi itu kalau sudah munggah itu masyarakat sering bilang, oh ini Sulinggi ampun nguncarang Weda. Jadi seolah-olah itulah Weda. Nah, jadi kalau Weda dengan pengertian seperti itu banyak sekali. Semuanya. Karena pertama dibagi menjadi 2 itu ada Sruti, ada Semerti. Sruti itu langsung wahyu Tuhan, Semerti itu semacam ya kalau kita bicara bahasa sederhana itu semacam intisarinya itu. Nah, Catur Weda itu termasuk dalam kelompok Sruti.
Jadi ada lagi kelompok seperti itu, misalnya ada Wedanga, Upaweda, Nibanda dan segala macam. Di bawahnya itu ada Itiasa, ada Purana, ada macam-macam lah. Di Itiasa itu adalah cerita-cerita kepahlawanan, terutama ada dua Itiasa yang sangat terkenal, yaitu Ramayana sama Mahabharata. Di Mahabharata itu terdapat wejangan yang begitu panjang tentang kerohanian yang disebut dengan Bhagavad Gita. Nah, kemudian orang sering menyebutkan ini Bhagavad Gita sebagai salah satu dari Itiasa. Ini kok rasa-rasanya bagus sekali sebagai pedoman untuk mengamalkan agama kita keseharian. Maka disebutlah Bhagavad Gita itu sebagai Pancamo Weda. Pancamo Weda artinya Weda yang kelima. Kita harus tahu Weda sebagai kitab suci yang langsung diterima oleh Maharshi, dan Weda sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup pada seluruh, bahkan lontar-lontar pun sering disebut, oh ini juga berdasarkan Weda. Purana-purana juga, oh ini juga termasuk Weda. Semuanya termasuk Weda. Nah sekarang bagaimana organisasi-organisasi Hindu, terutama apalagi organisasi mahasiswa ini, bagaimana bisa tak kitab Weda ini dijadikan sebagai sumber atau inspirasi ideologi untuk organisasinya? Nah, tentu saja sangat bisa. Tapi jangan terpaku kepada catur Weda itu. Catur Weda itu seperti saya sebutkan tadi itu kebanyakan mantram, ribuan mantram. Mantra-mantra para sulinggih yang ketika muput yagnya itu semuanya ada di dalam catur Weda itu. Jadi bagaimana itu diterapkan ke masyarakat untuk pedoman membina organisasi untuk pengamalan pengetahuan seperti ini kan agak mustahil. Makanya Weda yang dimaksudkan di sini adalah Weda dari himpunan ilmu pengetahuan dari berbagai buku, Purana-Purana dan Wedanga dan segala macam. Itu yang bisa disari-sarikan untuk apa? Untuk memotivasi dari organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat yang ada di Hindu. Dan itu sangat relevan sekali. Katakanlah misalnya sekarang KMIDHI atau mungkin Prajaniti dan lainnya. Itu adalah organisasi yang tentu saja mementingkan pembinaan kepada SDM, sumber daya manusia. Apa yang penting di sini adalah bagaimana menciptakan seorang pemimpin di masyarakat atau pemimpin di pemerintahan lewat organisasi ini. Tujuannya kan itu, selain tujuan yang seperti yang disebutkan tadi, Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma. Satu hal misalnya masalah kepemimpinan. Hampir semua Weda dalam pengertian ilmu pengetahuan, Weda yang dalam pengertian luas itu berisi banyak sekali tentang ilmu tentang kepemimpinan. Misalnya ajaran Astabrata. Astabrata ini ajaran tentang kepemimpinan dari yang sudah dimuat dalam Kekawin Ramayana. Ini petikan nasihat dari Sri Rama kepada Wibisana ketika Wibisana dinobatkan sebagai raja di Alengka menggantikan Rahwana. Nah, di sini dijelaskan oleh Sri Rama yang dikutip di dalam, yang dimuat di dalam lontar tentang Kekawin Ramayana itu, bagaimana pemimpin itu harus taat pada Astabrata. Astabrata itu 8 kepemimpinan yang harus dicontoh. Ya. Misalnya pemimpin berlaku sebagai Dewa Indra. Nah, jadi meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, itu bukan pemimpin yang ideal menurut Hindu. Berperilaku sebagai Dewa Yama, artinya yang adil, melayani seluruh masyarakat.
berperilaku sebagai dewa surya yang memberikan penerangan kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya tanpa pilih kasih. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa dia cuma memperhatikan golongannya saja, golongan yang lain tidak, memperhatikan di mana tempat asalnya, tempat yang lain diterlantarkan. Tidak, pemimpin itu harus sangat pilih kasih. Kemudian berperilaku sebagai dewa chandra, memberikan sinar kesejukan. Jadi kalau pemimpin kita itu suka memprovokasi orang, suka bikin gini, bikin tidak sejuk, itu bukan pemimpin yang kita agung-agungkan, yang pemimpin yang ideal. Dan juga berperilaku seperti dewa anila, yaitu angin, memberikan dorongan. Pemimpin itu harus memberikan dorongan kepada masyarakat. Berperilaku sebagai dewa kuera yang memberikan kekayaan, kesejahteraan. Jadi pemimpin itu tidak harus tentang mensejahterakan dirinya sendiri gitu. Tapi juga seorang pemimpin itu juga harus seperti dewa Baruna. Dewa Baruna itu laut, gelombang, yang bisa menggulung siapapun yang bersalah. Artinya dia tidak peduli orang ini temannya, saudaranya, kalau bisa melakukan korupsi ya harus dihukum. Puncaknya dari Asta Brata itu adalah ya, pemimpin harus berperilaku sebagai dewa Agni yang bisa melihat ke masa depan. Jadi bisa mengajak, memotivasi masyarakat untuk bagaimana menjalani kehidupan di masa depan. Jadi banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan di dalam ajaran Hindu yang kita kenal sekarang secara umum sebagai ajaran Sanatana Dharma, ajaran dari Weda itu sendiri. Di Bhagavad Gita juga banyak sekali tentang pemimpin. Saya kutipkan ada satu dari Bhagavad Gita, percakapan ketiga, sloka 23. Apapun juga yang dilakukan oleh seorang pemimpin, orang besar, maka orang lain masyarakat akan mengikutinya. Jadi kalau pemimpin itu memberi teladan yang baik, maka baiklah masyarakat itu. Kalau pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, ya masyarakat pun akan menjadi tidak baik juga. Banyak. Jadi dalam Ayurveda, dalam segala macam, banyak sekali masalah-masalah ini. Nah, di luar masalah kepemimpinan itu juga banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita terapkan dalam ajaran Weda untuk kepentingan organisasi ini. Dalam sosial, budaya, ekonomi, etika, kitab Sara Samusaya itu 511 sloka itu semuanya tentang etika dan itu sangat bagus sekali. Selain soal etika, di sana juga banyak menyinggung sosial ekonomi. Jadi demikian adik-adik, saya kira relevan sekali bagaimana kita organisasi ini dengan menerapkan intisari dari ajaran-ajaran Weda, dan jangan kita cepat-cepat memutuskan bahwa yang ini salah, yang itu salah. Tidak ada yang salah, semuanya itu benar, semuanya itu berdasarkan wahyu Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana pemahaman kita, bagaimana analisa kita, bagaimana kita mengamalkan itu yang sering berbeda-beda di masyarakat, sehingga terjadilah kekacauan dalam tanda kutip seperti yang kita alami di Bali sekarang ini, di mana ribut seperti tidak berakhir, dualisme, ada parisade gini, ada parisade itu, ada sampradaya, ada macam-macam. Itu bukan salahnya kitab Weda, bukan salahnya Weda sebagai suatu ajaran Sanatana Dharma, tapi salah kita mengartikan, salah kita mengambil sudut-sudut pandangnya. Jadi saya harapkan adik-adik sebagai tunas-tunas muda, mahasiswa itu harus bijak dalam hal ini. Jangan kita terbawa pada berbagai kepentingan pendek, pendidikan kelompok. Mari kita tetap melaksanakan ajaran Hindu yang sebenarnya dan tidak perlu diperdebatkan
apakah Hindu itu dari India, apakah Hindu dari Bali, apa dari Belgia atau dari mana. Tidak, Hindu memang kalau kenyataan sejarahnya dia memang turun di India. Wah, kalau ada Sulingih misalnya, kenapa Sulingih di Bali ada yang ke India, ya memang mantranya itu berdasarkan catur Weda, dari Atharva Weda kebanyakan, dan itu kebetulan turunnya di India. Kalau turunnya di Bali ya mungkin bahasanya bukan bahasa Sanskerta, tapi kita di Bali tetap melaksanakan tradisi Bali, jangan memakai tradisi India. Jadi tradisi Bali itu yang dipertahankan. Tradisi Bali itu apa? Misalnya katakan yang kecil-kecil, misalnya kita mau Banten, Mecaru, atau Banten Prasita, Biakau, segala macam, itu kan semua tradisi Bali. Di India kan tidak ada, bahkan di luar Bali pun tidak ada. Tapi mantranya apa? Ya mantranya dari Rigveda, dari Atharva Weda. Gitu loh. Kan aneh, karena itu Hindu itu dari dulu sudah terkenal, mereka Hindu agama itu menyebar ke seluruh dunia, selalu mengadopsi budaya-budaya lokal. Jadi budaya lokal itu diadopsi, tapi ajarannya tetap berdasarkan catur Weda yang kemudian disari-sarikan dan diterjemahkan dalam berbagai kitab-kitab penyangga lainnya. Jadi demikian untuk pengantar, silahkan kita berdiskusi. Terima kasih.